mengkaji dan mendalami. Nanti akan ketemu dalam tafsir istilahi kata walada menjadi maulidun yang punya arti isim zaman dan isim makan. Waktu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Makanya ada yang menyebut Rabiul Awal lebih sering dengan istilah maulid. Sebagian banyak orang Jawa dengan ungkapan bentuk isim maf'ul, wadaka maf'ulun, wadaka mauludun. Tapi karena mengungkapkan bahasa maulud itu tidak mudah, orang Jawa lebih sering mengungkap dengan istilah bulan maulud. Kalau dikasih tanwin fathah, muludan. Bentuk isim maf'ul yang artinya dilahirkan ya Rasulullah SAW. Kalau organisasi, instansi pakai bahasa Arabnya bukan maulid atau maulud, milad, bentuk masdar yang berarti kelahiran. Kenapa dikatakan demikian? Karena kul bi fadlillahi wa badalika falyafrahu, sebagai ungkapan senangnya, bahagianya seseorang telah dilahirkannya ke dunia umat hamba Allah yang paling mulia, bahkan asyraful anbiya wal mursalin, semulia-mulia Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bentuk mahabbah seorang umat kepada Nabi yang dicinta. Makanya mengungkap bulan Rabiul Awal dengan istilah maulid karena apa? Termemori Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Walaupun yang kurang disampaikan dan kurang diingatkan, di bulan Rabiul Awal jugalah Rasulullah SAW diwafatkan pada hari yang sama, pada tanggal yang sama, pada bulan yang sama. Ini menjadi pelajaran, seseorang akan meninggal pada umumnya mendekati hari lahirnya. Hati-hati yang mau ulang tahun, karena pelajarannya cuma dua, masih dipanjangkan atau justru sudah tidak akan kesempatan berulang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang cinta suka menyebut yang dicinta. Oleh karenanya, kalau di Jawa, kampung-kampung, masuk bulan Rabiul Awal, tiada berhenti setiap malam membaca kisah maulid Nabi, agar seseorang itu mengingat sejarah kenabian as-sirah an-nabawiyah. Kalau boleh jujur, bisa jadi banyak kita yang hadir ini, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, siapa nama kakeknya, siapa nama pamannya, siapa putra-putrinya baginda Nabi Muhammad SAW, bisa jadi dan banyak terjadi sudah tidak mengetahui. Padahal salah satu bentuk cinta Nabi adalah hubban Nabi wa ahlihi, cinta Nabi dan keluarganya, kita jangan sampai tidak kita ketahui. Dan yang tidak kalah penting, fattabi'uni, orang cinta itu suka mengikuti aktivitas, amaliyah, perbuatan, ucapan orang yang dicintai. Salah satu sunnah Nabi adalah senang mengaji. Kalau kita hubungkan dengan kajian adib yang diadakan Hamalatul Quran, kita teruskan kajian al-Iqan Furumul Quran, di bulan Rabiul Awal ini kita perlu bertanya lebih mendalam lagi, betulkah kita ini cinta Al-Quran? Tidak sedikit orang yang menanyakan, lebih utama mana, mengkaji dan mengaji? Jawabannya, lebih utama mengaji daripada mengkaji. Karena Nabi yang memberikan jaminan, Nabi yang menjadikan teladan, sepanjang malam Rasulullah SAW mengaji,
membaca Al-Quran di dalam sholat malam. Ini yang perlu kita renungkan. Makanya Nabi begitu cinta kepada umatnya. Semoga kita termasuk yang dicintai Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena Nabi berikan suatu janji dalam sabdanya, yang tidak bisa sholat sepanjang malam, sholatlah subuh selalu berjamaah di rumah Allah. Dicatat bagikan sholat sepanjang malam. Makanya orang Yahudi itu takut betul manakala orang Islam sholat subuhnya bagikan sholat Jumatnya. Namun dimanapun tempat, semegah apapun, sebesar apapun, maupun tidak besar, kalau subuh itu hampir mayoritas tempat-tempat ibadah terasa kebesaran. Kenapa? Keyakinan orang beriman yang belum diyakini keberkahan, kemuliaan, kedahsyatan sholat subuh berjamaah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah menang mengaji, kemarin kita sudah sampaikan dalam kajian kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwasanya seseorang yang khatam Quran itu baik dalam At-Tibyan maupun dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, yusannu shaumu yaumil khatmi, dianjurkannya berpuasa. Makanya orang berlomba-lomba di bulan puasa menghatamkan Quran, itu biasa. Tapi ketika di luar bulan Ramadan berupaya yang demikian, itu yang lebih istimewa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianjurkan juga bahwa Ibnu Abi Dawud Al-Hakim Ibnu Utbah qala arsala ilayya Mujahid ba'indahu Ibnu Abi Umamah wa qala, dia berkata, inna arsalna ilayka annana aradna an nakhtima al-Qur'an wa du'a yustahabbu inda khatmil Qur'an. Ini ada tilawah. Quran cetakan manapun kecuali cetakan Saudi. Setelah surat An-Nas ditulis, di sebelahnya ada doa khatmil Quran. Dan ini menjadi adab tilawah. Bahkan ini menjadi bahasa yustahabbu, dianjurkan. Kalau pakai bahasa orang yang berselisih pandangan, sunnah atau tidak sunnah. Namun kalau seseorang bisa berada di Saudi Arabia, Ramadan di akhir ada di sana, setiap malam 29, sejak saya lahir, bahasa tidak tepatnya mungkin jauh dari satu lain, selalu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di sholat tarawihnya dihatamkan Quran di witir terakhir. Kita ini jarang melakukan atau belum pernah menjalankan. Karena yang paling baik doa khatmil Quran ketika witir itu dilaksanakan. Namun manakala tidak bisa fi khairis shalah fi awalil laili, di awal waktu malam. Di mana itu? Di sunnatul maghribi, di sholat sunnah maghrib. Karena sebaik-baik membaca Al-Quran ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibaca seseorang yang tidak sedang sholat. Dan ayatnya ada dalam Al-Quran di surat ketiga ayat 113, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa atraf ana al-laili wa hum yasjudun. Di waktu malam hari dan sedang sholat di jalan. Yang mungkin agak jarang kita jalani, atau bahkan mungkin asing kita malah jalankan. Tapi kalau di dunia pesantren tahfidz, atau Anda belajar di Institut Ilmu Al-Quran, IIQ, atau perguruan tinggi ilmu Al-Quran khusus laki-laki, kalau IIQ khusus wanita ada di Jakarta ini, nanti kita akan mendapatkan pelajaran ulumul tilawah. Yustahabbu at-takbir, dianjurkannya membaca takbir min akhir surat ad-duha ila akhir al-Quran, min akhir surat an-Nas. Bahkan ketika saya memperhatikan Saudi Quran TV Makkah, ketika tilawahnya Nafi al-Madani atau Ibnu Katsir al-Makki,
ketika sudah sampai surat ke-93, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, Allahu Akbar, dianjurkan mengagungkan Allah. Tapi kalau di tilawah yang masyhur di Indonesia, di Asia Tenggara umumnya, tidak sekedar takbir, namun ditambahi kalimat tauhid, tahlil, tahmid dan takbir. Wa amma bi nikmati rabbika fa'addin, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Baru menyambung surat berikutnya di Aswarul Qasirah. Ini masuk kategori ada tilawah fi khutbil Quran. Lainnya rahmatullah, kalau sekali lagi kalau saudara jalur akademisi, seseorang kuliah di Institut Ilmu Al-Quran atau di Perguruan Tinggi Al-Quran akan mendapatkan yang demikian. Atau seseorang yang mendalami menghafal Quran di pesantren-pesantren tahfidz nanti akan mendapatkan yustahabbu at-takbir fi akhir surat Duha ila akhir surat Nas. Lagian maaf masih sangat asing di amaliyah seseorang. Bahkan ini beberapa kali diungkapkan, diriwayatkan wa akhrajahu min hadha man al-Anni al-Marfu' al-Hakim fi Mustadrak wa sahhahu wa nuturuhu kathiratan 'ala al-Bazzar. Wa Musa ibn Harun qala li al-Bazzar al-Bazzi, ini salah satu murid Imam yang ketujuh, qala li Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, ini terlalu takbir. Sesungguhnya saya menerangkan fakat sunnatan min sunnanin nabiyika, ini menjadi anjuran nabi-nabi kamu. Qala al-Habib Imamuddin Ibnu Katsir wa hadha yakti tashihahu di hadisin. Banyak sekali riwayat yang mengungkapkan bahwasanya kalau seseorang khatam di luar Al-Qur'an, membaca surat akhir Al-Duha dan selanjutnya dianjurkan membaca takbir, sempurnanya membaca tahlil, takbir dan tahmid. Kalau hanya takbir, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah dan seterusnya. Tapi kalau pakai kalimat tahlil, takbir dan tahmid, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga ini menjadi